22 pertanyaan seorang pendeta dijawab cerdas oleh seorang pemuda muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam ID. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Jangan lupa share ke teman kalian, karena dengan berbagi sedikit ilmu dapat menyimpan pahala yang sangat besar. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam. Bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah hingga masuk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika, dan kemudian melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Mula-mula ia keberatan, namun karena desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya, lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itulah si pendeta agak terbeliak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini, dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya untuk memalukan pemuda tersebut dan sekaligus mengukuhkan agamanya. Pemuda muslim itu pun menerima tantangan debat tersebut. Pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan, dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Si pemuda tersenyum dan berkata, "Silahkan." Sang pendeta pun mulai bertanya, "Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya, sesuatu yang tidak lebih dari 10, sesuatu yang tidak lebih dari 10, 11 yang tiada 12-nya, 12 yang tiada 13-nya, 13 yang tiada 14-nya. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api? Dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang diazab dengan batu? Dan siapakah yang terpelihara dari batu? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah yang dianggap besar. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting? Setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah, dan 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari. Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah.
Sebelum menjawab, ia mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Satu yang tiada duanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami." Quran Surat Al-Isra ayat 12. Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Lima yang tiada enamnya ialah sholat 5 waktu. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang 7 lapis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rob yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang." Quran Surat Al-Mulk ayat 3. 8 yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Ars Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung ars. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung ars Robmu di atas kepala mereka." Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. 9 yang tiada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu, dan belalang. Sesuatu yang tidak lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat." Quran Surat Al-An'am ayat 160. 11 yang tiada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Nabi Yusuf. 12 yang tiada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah. "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air." Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. 13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing." Quran Surat At-Takwir ayat 18. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, "Tak ada cercaan terhadap kamu semua." Dan ayah mereka, Yakub, berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Robku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Quran Surat Yusuf ayat 98. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak dia sukai adalah suara keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai." Quran Surat Luqman ayat 19. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Salih, dan kambing Nabi Ibrahim. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis. Yang diazab dengan api ialah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Salih. Yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah. Dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni gua. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar. Quran Surat Yusuf ayat 28. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari. Maknanya, pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah sholat yang 5 waktu. 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian ia pun mula hendak pergi. Namun, ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab 1 pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh pendeta. Pemuda ini kemudian berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan itu, lidah pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut. Namun ia coba mengelak. Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya, dan semuanya ia jawab. Sementara ia hanya memberi cuma 1 pertanyaan, namun Anda tidak mampu menjawabnya." Pendeta tersebut berkata, "Sesungguhnya aku tahu jawabannya, namun aku takut kalian marah." Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan Anda." Pendeta pun berkata, "Jawabannya ialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lantas pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk agama Islam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Semoga info ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.